Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Melisa, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Jawiyah Cutkalalangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit seputar materi layanan kegiatan ekstrakurikuler dan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu layanan kegiatan anak berkebutuhan khusus. Nah, secara umum layanan ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk layanan segregasi, yaitu bentuk layanan anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakter spesifik dari yang dialami oleh anak tersebut. Oleh karena itu, setiap ketunaan yang berbeda akan mendapatkan layanan yang berbeda pula. Yang kedua, ada bentuk layanan integrasi atau terpadu. Nah, bentuk layanan ini itu merupakan integrasi sosial. Jadi, instruksional dan temporal anak berkebutuhan khusus dengan teman-teman lainnya atau anak yang normal didasarkan pada kebutuhan pendidikan yang diukur secara individual. Nah, yang ketiga ada bentuk layanan pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Jadi, mereka berada dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Apa sih definisi anak berkebutuhan khusus itu? Nah, anak berkebutuhan khusus itu merupakan anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut dibandingkan dengan anak-anak lain seusia dia. Nah, identifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Jenis kebutuhan sangat terkait dengan tingkat kesulitan yang dihadapi anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Kesulitan ini memunculkan kebutuhan khusus agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, jenis-jenis anak yang berkebutuhan khusus atau jenis-jenis kelainan yang di bawah normal. Yang pertama, ada tunanetra. Nah, tunanetra ini sebutan bagi anak yang mengalami gangguan pada penglihatan. Yang kedua, ada tunarungu, yaitu sebutan untuk mereka yang mengalami gangguan pada pendengaran. Yang ketiga, ada gangguan komunikasi, yaitu gangguan berkomunikasi atau interaksi terhadap orang lain. Nah, gangguan komunikasi itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ada gangguan berbicara, dan yang ketiga ada gangguan berbahasa. Yang keempat, ada tunagrahita, yaitu sering disebut dengan cacat mental. Jadi, anak yang menderita tunagrahita itu kemampuan mentalnya itu berada di bawah rata-rata atau di bawah anak-anak normal pada umumnya. Dan yang terakhir, ada anak berkesulitan, yaitu anak yang mendapat kesulitan belajar bukan karena kelainan mentalnya, melainkan mempunyai kecerdasan yang normal. Namun, dia tidak mampu mencapai prestasi yang seharusnya dia miliki. Jadi, di sini guru berkewajiban untuk mengidentifikasi mereka dan kemudian guru berkewajiban untuk membantu mereka. Nah, untuk materi yang kedua yaitu ada layanan kegiatan ekstrakurikuler atau yang biasa kita singkat dengan ekskul. Ekskul merupakan kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan, serta membantu peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Fungsi dari ekskul ini sendiri yang pertama ada fungsi pengembangan, yaitu untuk mendukung perkembangan peserta didik melalui peluasan minat dan melatih kepemimpinan. Yang kedua ada fungsi sosial, yaitu untuk mengembangkan pengetahuannya dan rasa tanggung jawab.
ketiga ada fungsi rekreatif, yaitu kegiatan ekskul ini dilakukan dengan suasana yang menyenangkan dan menggembirakan. Yang keempat ada fungsi persiapan karir. Nah, jadi peserta didik itu dilatih untuk mengembangkan kesiapan karir dan pengembangan kapasitasnya. Manfaat dari ekskul ini sendiri yang pertama yaitu anak lebih percaya diri. Yang kedua, memiliki sikap bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki kemampuan sosial yang baik. Yang keempat, anak akan terhindar dari resiko stres. Dan yang terakhir, anak akan belajar cara mengatur waktu. Ekstrakurikuler ini atau ekskul memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama ada jenis Krinda. Krinda itu contohnya seperti ekskul pramuka, PMR, atau Palang Merah Remaja, dan UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah. Yang kedua jenisnya yaitu ada karya ilmiah. Contohnya itu seperti kegiatan KIR atau kegiatan ilmiah remaja. Yang keempat yaitu jenisnya latihan atau lomba bakat. Contohnya itu seperti teater, vokal grup, dan fotografi. Dan yang terakhir ada seminar atau pameran bazar atau lokakarya. Nah, sebab mengapa sekolah dasar itu tidak melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler? Tidak semua sekolah dapat melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik. Walaupun hampir semua sekolah telah memiliki ekstrakurikuler wajib seperti pramuka kan, terdapat kendala yang menyebabkan kegiatan ekstrakurikuler menjadi kurang maksimal. Ada beberapa problem terkait kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang harus dipahami oleh setiap orang tua, yaitu yang pertama, memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, lokal sekolah yang digunakan jauh dari rumah siswa. Yang ketiga, kondisi anak yang mengharuskan membantu orang tua setiap pulang sekolah. Yang keempat, jadwal kegiatan ekskul berdekatan dengan kegiatan bimbingan belajar atau les. Dan yang terakhir, tak jarang sekolah yang mengadakan ekskul belum memiliki program yang jelas. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.